Halo teman-teman, bro and sis, and bosku semua dimanapun saja berada. Berjumpa lagi dengan saya Roni di channel Hobi Kita 86. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat suatu uji coba lagi ya, dimana saya akan mencoba kultur kutu air menggunakan ini tomat. Nah, jadi ini tomat ini sebenarnya sih pakai yang bekas gitu ya, sisaan dari limbah dapur bisa. Tapi karena saya kebetulan minta sisa ini, nih, jadi ini bukan limbah nih sebenarnya gitu kan. Jadi kita pakai ini tomat ini untuk coba kultur Moina. Ini adalah starternya yang sudah saya siapkan. Starternya segini saja ya. Nah ini starternya. Oke, langsung saja kita tuang ya. Nah, sedikit kita masukkan saja langsung. Jadi kita nggak tahu nih apakah ini perfect gitu untuk mengkultur kutu air ini. Kita coba saja. Ini airnya kurang lebih 8 liter ya. Airnya 8 liter ini. Oke, setelah seperti ini kita lihat saja perkembangannya ya. Seperti biasanya nih kalau kutu air ini jika dia ditaruh di air baru dia akan langsung pecah. Jadi besok kita lihat saja di hari ke-24 ya, di hari pertama. Oke, ini pemandangan setelah 24 jam ya. Jadi ini setelah 1 hari. Di sini kita akan coba lihat airnya ini menjadi keruh ya, menjadi keruh berwarna agak putih gitu airnya. Kalau dilihat kondisi kutu airnya cukup masih sehat ya, karena ini baru 24 jam ya, baru 24 jam seperti ini. Dan sepertinya udah mulai agak berminyak ya, cuman belum tebal, masih tipis gitu ya. Wajar karena airnya ini tidak bergerak gitu ya, airnya menggenang. Oke, kita coba matiin bleachnya ya supaya lebih terlihat jelas. Oke, kita lihat harusnya ada pecah ya. Oke, tampaknya di 24 jam ini cukup kondisinya cukup segar ya untuk kutu airnya ini. Oh, sudah mulai pecah ya, banyak yang halus ya, sudah mulai pecah sepertinya ini. Dan ini masih sehat. Oke, kita akan kasih tanda dulu ya. Oke, 1 hari. Oke, kita akan update lagi besok seperti apa. Kita tutup lagi untuk mencegah nyamuk masuk. Oke, kita akan cek hari kedua ini seperti apa penampakannya. Kalau dilihat airnya cukup bening ya, cuman di atasnya ada sedikit seperti biasalah karena air ini menggenang gitu ya. Oke, saya matikan dulu bleachnya ya supaya lebih jelas kutu airnya perkembangannya. Oke, kita cek saja di hari kedua. Pecah ya, pecah gitu ya, tapi jumlahnya sepertinya tidak terlalu ngebum ya. Dan kutu airnya terlihat gerakannya cukup lincah gitu ya. Ini saya tidak memakai aerator. Dan ini di hari kedua. Nah, ini kutu airnya itu banyak yang halus-halus baru pecah. Kita lihat saja nanti di hari ketiga ya. Oke, kita kasih tanda ya di hari kedua. Kita lihat besok di hari ketiga seperti apa. Oke, kita akan cek di hari ketiga. Dari penampakan air
cukup jernih, penampakan air cukup jernih, dan terlihat di sini kutu airnya pun juga sehat ya, tuh ya, terlihat jelas ya, sehat, dan juga banyak yang pecah tuh, banyak yang halus-halus. Oke, ini adalah pemandangan hari keempat. Kalau dilihat di sini airnya cukup jernih ya, cukup jernih, dan memang penampakan dari kutu airnya sendiri agak ada peningkatan ya. Ini masih berpencar nih, peningkatan, airnya jernih dan tidak bau gitu ya. Dan tomatnya di sini juga perubahannya masih seperti ini ya, karena saya menggunakan tomat segar ya, bukan tomat busuk gitu ya. Keempat ya, kita akan ambil sampai hari ke-6. Ini hari keempat. Oke, kita lihat nanti hari ke-5 seperti apa perkembangannya. Oke teman-teman, kita akan lihat nih di hari ke-5 ya, perkembangannya seperti apa di hari ke-5 ini. Kalau air sih tampaknya masih cukup bagus ya, cukup jernih, dan di sini juga banyak yang halus-halus nih. Meskipun agak lambat gitu ya untuk ngebumnya gitu ya, tapi di sini terlihat kutu airnya ini cukup bagus juga sih perkembangannya gitu. Cuma memang kalau untuk langsung ngebum itu kurang gitu ya. Ini memang halus-halus nih. Ini kalau kita pakai pakan dedak ini 3 hari sudah bisa ngebum seperti ini. Tapi ini bagus juga sih, airnya cukup jernih ya. Ini saya tidak memakai aerator ya, hanya air endapan saja, dan ini juga bukan air ikan gitu. Mungkin jika memakai air bekas ikan gitu ya, mungkin akan lebih cepat, tapi mungkin kondisi dari airnya ini tidak bisa sejernih ini ya. Ini kan jernih airnya nih. Dan ini juga bisa bagus seperti ini karena ada bantuan matahari. Jadi matahari itu membantu pertumbuhan dari fitoplankton yang akan dimakan oleh kutu air ini gitu. Nah, ini pemandangan di hari ke-5. Oke, saya matikan dulu bitsnya supaya ngumpul ya di satu titik, jadi terlihat. Pergerakannya cukup lincah ya, bagus ya, saya bilang ya. Memang bibit ini juga asalnya dulu dari yang saya beri makan fermentasi dedak, karena fermentasi dedak itu juga akan terlihat bagus setelah di turunan kedua dan ketiga itu semakin meningkat gitu, baik dalam jumlah anakan maupun fertilitas telurnya seperti ini. Jadi ini masih cukup bagus di hari ke-5 ini. Memang untuk ngebumnya itu kurang dahsyat ya, tapi tetap ngebum sih ini. Oke, kita akan lihat nanti ya besok di hari ke-6, hari terakhir, update nya seperti apa. Oke, saya kasih tanda dulu di hari ke-5. Kita akan lihat di hari ke-6 nanti, hari terakhir, seperti apa. Oke, ini adalah updatean hari ke-6 ya. Ini updatean hari ke-6, kita akan lihat seperti apa penampakannya. Jadi di hari ke-6 ini bisa dibilang bertambah gitu ya, bertambah jumlahnya, cuman tidak begitu banyak gitu ya, jadi slowly gitu. Tapi ini patut teman-teman coba, karena satu, airnya itu tetap jernih loh. Di sini airnya jernih ya, meskipun ada seperti debu-debu gitu, tapi ini termasuk jernih. Segini tuh jernih, dan gak jelek-jelek banget sih. Peningkatan sih ada gitu ya. Mungkin karena saya memberi tomatnya itu sedikit, mungkin jika ditambah lagi gitu, misalnya separuh buah tomat gitu. Ini kan kemarin saya sepertiganya juga nggak ada gitu ya. Ini bisa
seperti ini berkembangnya kutu air, dan bisa dibilang dari gerakan-gerakannya itu cukup sehat ya. Ini kutu air sehat. Jika kutu air lemas itu nggak seperti ini gerakannya, ini sehat, termasuk cepat dan terus berkembang biak, masih banyak yang halus-halus. Ini halus banget, ini tuh yang halusnya banyak banget, tinggal membesarkan. Mungkin teman-teman bisa memodifikasi gitu ya agar lebih bagus lagi. Coba gunakan air bekas ikan ya, sebelum dikuras. Jadi air yang lama itu bisa teman-teman ambil gitu kan, teman-teman kumpulkan, baru buat kutu air ini. Karena di bekas ikan itu banyak terdapat ini fitoplankton gitu. Apalagi jika kita menaruhnya di bawah sinar matahari, maka fitoplankton itu akan berkembang biak gitu kan. Jadi sebagai makanan tambahan untuk kutu air selain dari tomat ini gitu. Tuh ya, tomatnya sudah mulai membusuk ya. Nah, di sini juga saya akan memberitahukan sebenarnya fungsi matahari itu selain untuk menumbuhkan fitoplankton gitu kan, juga menekan adanya patogen penyakit. Sinar matahari itu dapat menstabilkan suhu air ini gitu. Jadi airnya itu stabil, karena untuk jenis Moena ini suhunya itu yang bagus tuh sekitar 28 sampai dengan 30 derajat Celcius gitu. Jadi dia akan lebih bagus gitu kan dalam berkembang biaknya di suhu tersebut, optimum gitu. Ini hari ke-6, mungkin teman-teman boleh mencobanya gitu ya. Oke, saya rasa sampai sini cukup ya update-nya hari ke-6. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Tidak lupa saya ucapkan salam sukses selalu. Hobi kita 86.